Kita mau ngebahas mengenai kekurangan ya atau minusnya setelah menggunakan motor Beat Deluxe tahun 2020 ini pemakaian 3 tahun. Oke, 3 tahun cuy. Ini part-partnya belum banyak yang diganti karena gua mengusung setelan standar aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Jadi setelah pemakaian 3 tahun itu ada beberapa minus yang gua rasakan. Yang paling signifikan itu ya paling pertama lah pokoknya mah, yaitu ada di bagian ya. Nih di bagian ini nih udah panjang banget jaraknya, terus di bagian si ujung ini kan ada tanda panah kecil. Nah ini udah nyentuh banget cuy. Ini udah nyentuh berarti udah habis, harus diganti untuk bagian rem tromol belakang ya. Untuk bagian kampas depan juga ini sebetulnya udah habis. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue, Sandy Ardiansyah di CR Channel. Alhamdulillah ya, ini masih bisa ngonten lagi. Gue sekarang posisi lagi berada di samping teras BBWS Citarum ya, atau teras Cihamplas yang diresmikan sama Pak Ridwan Kamil juga. Posisinya sih lumayan rame ya untuk jalan raya. Kita mau ngebahas salah satu konten yang cukup menarik menurut gue, karena gua mau ngebahas mengenai kekurangan setelah menggunakan motor Beat Deluxe selama 3 tahun. Oke, kita sambil jalan aja. Sekarang sudah jam 9.43. Sambil jalan aja ya. Kita nyalain dulu motornya. Aduh, kok susah lagi. Lanjut jalan. Awas, hati-hati kiri kanan. Harus tetap diperhatikan. Oke. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai judul ya, sesuai yang tadi diomongan pertama juga. Jadi kita mau ngebahas mengenai kekurangan ya atau minusnya setelah menggunakan motor Beat Deluxe tahun 2020 ini pemakaian 3 tahun. Oke, 3 tahun cuy. Ini part-partnya belum banyak yang diganti karena gua mengusung setelan standar aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Meskipun ya mungkin ada beberapa part modifikasi yang udah diganti itu karena sebuah promosi aja atau endorse aja. Tapi kalau misalkan untuk pribadi gua pengen ganti ini itu kayaknya enggak dulu guys. Contohnya ya kayak shockbreaker atau lampu alis, itu pemasangan pun karena gua mempromosikan ya, bukan karena keinginan gua secara pribadi gitu cuy. Oke. Ini kita ambil dulu kiri ya. Aduh, lama banget. Nah, jadi setelah pemakaian 3 tahun itu ada beberapa minus yang gua rasakan. Yang paling signifikan itu ya paling pertama lah pokoknya mah, yaitu ada di bagian mesinnya. CVT mungkin ya. Jadi ini untuk tarikannya motor Beat Deluxe itu setelah pemakaian 3 tahun ternyata lebih berat nih. Ini gua nanjak pun nanjak tipis ya, agak sedikit berat banget. Apalagi dibawa ke tanjakan kalau misalkan kita lagi main ke Lembang, ke Cikole gitu ya, ke Subang, itu wah udah kayaknya nggak tahu kuat atau enggak. Jadi ini motor emang sedikit berat banget tarikannya. Mungkin dari bagian blok CVT gitu cuy. Nah, untuk per CVT-an apa aja yang udah diganti bang selama 3 tahun? Oke. Jadi yang udah gua ganti itu pertama roller dan V-belt. Kenapa diganti? Itu gue ganti pun bukan karena keinginan pengen modif biar lebih kencang ya, tapi karena emang udah aus. Jadi selama 3 tahun itu roller bawaan dari motor Beat Deluxe ini udah aus cuy, udah gepeng gitu ya. Nanti kita bakal coba foto barangnya ada di rumah cuy, ini kalau sempet aja ya. Jadi udah kepapas banget rollernya, jadi kita ganti menggunakan roller yang gramannya sama. Terus untuk V-beltnya juga V-belt ya, karet lah pokoknya mah, itu gua ganti juga bukan karena keinginan pengen modifikasi upgrade, enggak, karena udah sampai retak-retak cuy. Jadi itu wajib diganti, takutnya putus di jalan. Bentar, ini mobil harus maju dulu, sok maju. Oke. Nah jadi selama 3 tahun itu yang udah aus ya di bagian persivitian, yaitu ada roller dan V-belt. Itu aja sih, selebihnya alhamdulillah masih aman.
Untuk bagian pengereman ya, untuk bagian pengereman ini belakang juga sebetulnya udah habis banget ini cuy. Ini udah habis bagian belakang. Terus bagian depan juga udah kepapas lumayan tipis. Gak lihat-lihat dulu sih buat kalau nyebrang. Jadi udah kepapas. Dan untuk apa ya? Pemberitahuannya gitu, apa infonya gitu, info apa ya? Gua ngomongnya. Penanda coy ya, aduh info lagi. Penanda kalau misalkan rem belakang udah habis itu seperti ini. Bentar ya, ini kita coba berhenti dulu di samping sebentar lah. Gak akan lama juga. Gimana ya? Sini aja lah biar enak ya. Nah, sini cuy. Gak tau nih kelihatan atau enggak ya. Nih di bagian ini nih udah panjang banget jaraknya. Terus di bagian si ujung ini kan ada tanda panah kecil. Nah ini udah nyentuh banget cuy. Ini udah nyentuh berarti udah habis, harus diganti untuk bagian rem tromol belakang ya. Untuk bagian kampas depan juga ini sebetulnya udah habis. Kita harus ganti cuy. Tapi apa ya, mejah lah ya kalau misalkan kata bahasa Sundanya mah udah wajar. Pemakaian selama 3 tahun itu udah harus banyak beberapa part yang diganti karena sesuai dengan pemakaian aja gitu cuy. Jadi untuk yang harus kita ganti itu pertama kampas depan rem, terus rem tromol belakang, ganti roller, V-belt, dan oli pun harus tetap rutin ya. Gua tuh ganti oli selama 2000 km sekali, jadi bukan per bulan sekali, tetapi menyesuaikan dengan kilometer jarak yang udah gua tempuh kayak gitu cuy ya. Nah untuk pemakaian olinya gua pakai apa? Gua pakai oli Shell. Gua kadang pakai oli Shell yang advance biru, kalau enggak yang kuning ya. Itu tergantung gua moodnya aja sih, nggak tahu ya bagusnya yang mana. Tapi kalau misalkan untuk gua rasain ya, untuk yang kuning itu untuk harian aman. Tapi kalau misalkan untuk yang biru itu menurut gua tarikannya agak berat cuy. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu benar atau enggak sih. Soalnya lebih ke pendapat atau opini pribadi sendiri aja. Jadi kalau misalkan untuk sekarang nih ya, gua baru ganti itu menggunakan oli Shell yang warna kuning. Dan gantinya pun langsung di pom bensin Shell-nya, biar memastikan 100% original dan pemasangan juga yang pasti gratis cuy. Atau kalian pun lagi mau mencari oli ya, oli atau beberapa part aksesoris motor, bisa banget cuy untuk klik di deskripsi, karena ada beberapa part modifikasi yang udah gua spill juga cuy ya di situ. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang sedang mencari part modifikasi. Terus apa lagi ya yang udah gua ganti cuy? Masalah untuk part aksesoris motor kayaknya nggak usah dibahas aja ya, karena sekali lagi cuy yang gua ganti itu contohnya ya kayak spion, lampu alis, knalpot, dua atau shockbreaker itu pemakaian gara-gara promosi. Oh ya satu cuy yang udah gua ganti yaitu ban. Nah ban itu udah gua ganti bukan karena pengen gaya-gayaan ya kayak orang-orang. Gua tuh lebih ke fungsional aja. Gua ganti karena bannya emang udah habis, dan kondisi ban motor Beat Deluxe original itu licin banget sama kayak sabun ya. Itu wajib banget diganti kalau menurut gua, karena untuk pemakaian harian itu sangat membahayakan pengguna jalan raya. Sangat tidak dianjurkan lah, apalagi kalau misalkan dalam kondisi hujan. Motor Beat Deluxe itu bannya bisa slip cuy, gampang banget slip, bahaya. Sangat tidak direkomendasikan. Nggak tahu ya ini pihak Honda menggunakan ban dari Federal itu apakah sudah dipertimbangkan, apakah sudah diuji coba di jalan rayanya kayak gimana pada saat kering dan hujan. Tapi kalau misalkan untuk pengguna motor Beat Deluxe ya, menggunakan ban original itu emang agak sedikit berbahaya. Nah itu tuh motor di depan itu masih pakai ban Federal, kelihatan cuy, udah aus juga. Dan kalau belok pun atau miring-miring, nikung-nikung itu nggak bisa cuy, bahaya banget, jangan sampai dilakukan. Nah untuk bannya sekarang gua ganti menggunakan ban dari Maxxis Green Devil ya, ukuran 90/90 90/80 kalau nggak salah, ring 14, dan 100/80 ring 14. Ring 14 ring 17 gue lupa cuy. Ya pokoknya kalian bisa nonton aja video gua review ban ya, udah pernah gua coba buat juga. Jadi bagi kalian yang sedang mencari ban juga bisa banget untuk klik di deskripsi kayak gitu. Nah untuk pemakaiannya ya, ban Green Devil ini menurut gua daya rekatnya aman banget nih, apalagi buat nikung-nikung gitu ya tuh. Cuman minusnya emang udah agak sedikit retak-retak karena mungkin pemakaian juga kali ya. Jadi wajar lah, namanya juga barang yang sudah dipakai itu pasti bakal ada yang namanya aus atau ya tanggal-tanggal tertentu yang harus kita ganti cuy. Kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi yang diganti ya? Kayaknya nggak ada lagi sih, semuanya aman ya. Mungkin itu sih yang paling gua harus ganti saat ini, bagian persivitian.
Itu CVT udah harus kita ganti karena tenaganya sudah tidak ada banget nih. Kita sudah mulai nanjak-nanjak ya. Kita coba tipis-tipis tuh. Ini tuh berat sebetulnya cuy. Apalagi kalau misalkan dipakai bonceng berdua. Jadi untuk narik tuas gasnya itu kita harus full banget. Nih lihat cuy, ini gua udah full ya. Dan kagak bisa nyusul Pak, motor di depan susah. Makanya kita harus coba upgrade kirian. Atau mungkin kalian ya subscriber share channel bisa banget untuk merekomendasikan tempat upgrade kirian di kota Bandung khususnya di mana, terus apa aja yang harus diganti. Pokoknya mah sharing-sharing aja kita di sini. Karena semoga sharing dari kalian juga bisa membantu orang-orang sekitarnya ya yang mau upgrade kirian gitu. Enaknya pakai apa untuk kondisi harian. Nih gua mau nyusul aja susah Pak, gila. Wow. Kagak ada tenaganya, ya ampun. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk kondisi motor gua sekarang. Jadi emang ngeden banget dan berebet ya. Kita harus coba secepatnya ganti dan ya nabung-nabung dulu lah, karena untuk masalah urusan motor itu tidak murah. Tapi untuk motor pasti selalu dilakukan dibandingkan kita mementingkan outfit badan diri kita sendiri ya. Nggak tahu kenapa juga sih, kalau misalkan udah suka sama motor pasti kayak gitu semua orang. Ya jalan basah cuy, kita ambil kanan. Si Parboy paling anti jalan basah guys, mohon maaf. Ya, jadi kontennya paling seperti itu. Pokoknya mah bagi kalian yang punya saran atau masukan untuk upgrade kirian dari motor Beat Deluxe, bisa banget untuk tulis di kolom komentar, karena siapa tahu bisa bermanfaat buat kita semua yang ingin upgrade kirian. Oke, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.